ini kita bisa umroh lagi. Kita ambil kain kiswah lagi. Kita ada pokoknya. Oh. Bakal makin kaya, Bu. Bakar. Keluar penipu lu. Saman, keluar. Gara-gara lu yang anak gue meninggal, gak bisa sembuh. Kita bakar aja. Ambil kita, Bu. Kita lihat ke depan, Pak. Gara-gara lu yang anak gue meninggal, gak bisa sembuh. Pak, gimana, Pak? Banyak orang, Bu. Ayo, kita bakar aja. Orang bakar. Orang bakar. Pak, itu orang-orang yang beli kain kiswah kita, Pak. Iya. Lepar-lepar obor, Bu. Pak, kita gimana, Pak? Pak, kita kabur lewat belakang aja, Pak. Cepat. Gak ada suara dia. Jaga sampai dia lolos. Kita bakar aja orang. Itu dia orangnya. Ayo kita kejar. Ini bakar ya. Bu. Mereka ngejar, Bu. Pak, cepetan, Pak. Bu. Kita gimana, Pak? Bu. Dasar penipu. Astagfirullahaladzim. Capek. Ini baru pasangan suami istri yang benar-benar jodoh. Betul. Sehidup semati. Ya kan? Matinya bareng, nepunya juga bareng. Betul. Lu berdua tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Gak baik. Nggak baik kan kalau gua ngebohong. Ini gua ngomong kan sesuai dengan kenyataan. Iya. Lagian kan ini kan lu kenal nih Am. Mending lu ceritain ke kita Am keburukan mereka Am. Biar ada obrolan gitu. Biar nggak bete. Bul, Mil. Kalau orang udah meninggal, yang diingat itu harusnya yang baik-baiknya aja. Kejelekannya nggak usah. Lu tuh Bul. Kan lu berdua tahu, yang mencatat amal ibadah manusia itu selama hidupnya adalah malaikat utusan Allah. Kita cuma manusia, nggak baik ngomonginnya. Dengerin tuh Bul. Dengerin tuh Bul. Lu kan yang nanya keburukannya. Kan lu yang mulai. Pusing gua ngobrol sama lu, Am. Ngomongin orang hidup salah, ngomongin orang mati juga salah. Dengan gua macul. Kerja lu ah. Lu kan ngomongin yang benar. Ngomong-ngomong Am, lu lagian belum dapat panggilan kerja emangnya? Gue ini sebagai temen ya, kayak kurang srek gitu ngeliat lu kerja kayak begini. Asa kurang pantes gitu Am. Pinter lu. Lu nih ya, postur lu tinggi. Badan lu bebidang kayak sawah. Lu kagak cocok kali kubur. Lu minimal tuh jadi model. Mentok-mentok lu jadi artis. Lu berdua bisa aja. Ya jujur sih sebenarnya gue udah nge-play kemana-mana. Tapi nggak tahu belum ada yang tembus. Ya lagian siapa yang mau terima gue? Mantan narapidana, mantan pecandu narkoba, terus ijazah gue ijazah pesantren. Susah lah cari kerja gue. Tapi kan lu kan dulu pernah kuliah Am. Ya pernah tapi di DO gue. Hah? Ode lu? DO drop out. Kalau Ode mah udah kita galiin. Ini jenazah belum datang nih Am. Ini kan udah mau selesai kita ngegaliinnya. Mendingan lu samperin deh Am. Lu kasih tahu biar buru-buru. Iya. Ya juga ya. Yaudah gue susul dulu ya. Iya udah biar gue kelar. Buru hujan lagi. Iya udah biar gue kelar. Mil bantuin lu. Duduk aja. Kerja Bul. Kayak mandor lu. Asal kerja-kerja aja lu. Jalan dulu ya. Ye, hati-hati Am. Yuk. Mila. Mila. Kamu mau kemana? Mau ngeliat di masjid, Mah. Mila, udahlah. Kamu nggak usah cari-cari alasan. Mama tahu pasti tujuannya lain kan. Kamu nggak usah ngebohongin Mama. Kamu kan anak Mama. Mama tahu banget sifat kamu.
Maksud mama apa? Mila, kamu pasti mau ketemu sama anak laki-laki itu kan? Ayo dong Mila, kamu harus sadar. Kamu harus bergaul sama orang-orang berbobot. Jangan sama anak-anak berandal apalagi tukang kuburan begitu. Malu dong. Mending kamu bergaul deh sama teman-teman kuliah kamu. Itu lebih baik sayang. Mama nih ngomong apa sih? Mah, Mila itu mau ngelayat ke masjid. Semalam pas Salman sama Ibu Rani meninggal. Ya kalau mama nggak percaya, mama ikut aja. Lagian mama sebagai tetangga ya harusnya mama tuh ikut. Apalagi kan papa lagi di luar kota. Harusnya mama itu mewakili papa. Mama nggak enak dong sama tetangga. Oh, berarti harus nyumbang lagi dong. Ya, yang penting mama ikut aja, ya. Mama sibuk gak bisa. Kok gitu sih, Mah? Ya udah deh. Mila pergi dulu ya. Iya, Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Bang Ilham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Abang mau kemana? Abang mau ke tempat jenazah. Soalnya sampai sekarang jenazahnya belum dibawa ke tempat pemakaman. Kamu sendiri mau kemana? Sama, aku juga mau ke tempat jenazah. Tapi mau jemput Mak Awa dulu ke rumah Abang. Gitu ya? Cece, ketahuan ya, pacar pinggir jalan. Emangnya Neng Carmila nggak takut sama mamanya apa? Kan mamanya Neng Carmila nggak setuju kalau Neng pacaran sama Ilham. Kita nggak pacaran kok. Tadi cuma kebetulan ketemu aja. Nah, kebetulan. Jangan-jangan janjian nih. Maaf Bang, aku permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ya sudah, kita perbaiki saja lagi. Mari kita mulai lagi sholat jenazahnya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sepertinya jenazah ini tidak mau disolatkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini udah disolatkan kan? Kenapa belum dibawa ke pemakaman? Soalnya di luar kan mendung, takutnya hujan. Ini Am, niatnya sangat aneh. Seperti tidak mau disolatkan. Iya Bang Ilham, jenazahnya tuh gemetar terus. Apapun yang terjadi, jenazah ini tetap harus kita solatkan. Allahu Akbar. Ya sudah, kita coba sholatkan lagi. Benar kata Pak Ustadz. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menyolatkan jenazah ini. Karena dalam Islam hukumnya adalah fardu kifayah. Ya sudah, ayo kita coba lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok ini enggak ada ya? Enggak gempa, sudah mesti gempa. Dia masih goyang lah. Astagfirullahaladzim. Ada gempa, ya Pak. Bertanda apa ini Pak ya? Ada apa ya ini? Assalamualaikum. Nih Mak, Carmila bawain makanan spesial buat Mak. Mana teh kalau masuk ke rumahnya, Assalamualaikum. Kita nyelonong wae. Mak udah siap belum? Sulap. Kita teh mau ke kuburan. Ih, sanes nonton sulap atuh. Iya Mak, kita emang mau ke kuburan. Mama udah siap belum? Sayap.
Mana teh tahu pisannya. Mak teh emang doyannya teh sayap ayam. Ma Awa udah siap belum? Ayo berangkat. Cicing atuh, ulah teriak-teriak gitu. Mak teh masih denger. Mak, itu Mak kata warga, jenazahnya Polani sama Bang Salman susah disolatin Mak. Terus udah gitu sempat ada gempa. Astagfirullahaladzim. Sumpah, sah nu disumpahin. Gempa, Ma, gempa. Gempa, ada gempa. Gempa, Ma. Iya, udah bilang atuh dari tadi. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo. Bener ya, Mama. bener-bener kamu nih. Ternyata memang benar kecurigaan Mama. Kamu tuh udah ngebohongin Mama. Keterlaluan banget. Bilangnya ke masjid, mau ngelayat. Ternyata di sini. Kenapa? Kaget ya Mama tahu. Mama, Carmila nanti ke masjid kok buat ngelayat. Tapi tadi Carmila janji sama Awa, Carmila mau jemput Ma Awa dulu. Kenapa? Mau bilang janjian? Mau janjian sama siapa? Sama Ilham? Mila, sampai kapanpun Mama tidak akan pernah setuju ya kamu sama laki-laki itu. Apa kerjaannya? Cuman penggali kubur, lihat nih rumahnya. Udah mau roboh, orang miskin. Gak setuju Mama tuh. Mama gak boleh ngomong kayak gitu. Apa? Siapa yang pacaran sih? Orang aku cuma jemput Ma Awa doang. Udah diam, gak usah ngebantah. Kamu mau jadi anak durhaka? Celaka? Hah? Bener. Udah, daripada kamu celaka, sekarang sepedanya ditinggal ya. Kamu ikut sama mama kamu. Daripada nanti kamu jadi anak durhaka kalau ngelawan mama kamu. Sok atuh. Ayo cepet. Enggak. Ayo. Ayo. Enggak mau, Masuk, Mama apaan sih? Mau nanti sendirian, Ma. Cepetan, masuk. Bapak-bapak, ingat. Allah tidak akan pernah mencelakai hambanya yang sedang beribadah kepadanya. Iya benar. Tapi Pak Ustadz, kenapa jenazah Rani dan Salman jadi susah? Dan bahkan seperti tidak mau disolatkan ya Bapak-Bapak? Pak Ustadz, apa mungkin mereka saat hidupnya sering merecehkan Ka'bah? Bapak-bapak, Allah itu maha tahu. Jadi hanya Allah yang mengetahui apakah semua ini azab atas perbuatan mereka dulu. Ham, Ada apa? jenazahnya susah diangkat. Bisa diangkat. Betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya udah, saya bantu coba angkat. Ada apa ini, Ham? Gak tau Pak Ustadz, jenazahnya nggak bisa diangkat, kayak berat banget. Masa iya? Bener. Coba saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berat banget. Gak kuat saya juga nih. Gimana ya Pak Ustadz? Ya Allah, udah nyolatnya susah, nguburinnya juga susah. Masa jenazah mereka gak bisa diangkat? Itu pasti karena dosa mereka yang kelewat berat. Yang saya dengar-dengar nih, waktu umroh itu mereka nggak ibadah. Masa sih? Iya, mereka malah nekat nyolongkain Ka'bah. Ya Allah. Pak Ustadz, kalau jenazah ini tidak bisa diangkat, ntar lama-lama bisa jadi bangkai di sini. Kalau boleh usul Pak Ustadz, gimana kalau kita tanyakan kepada seluruh warga di sini? Siapa tahu salah satu warga di sini masih memiliki rasa sakit dan juga rasa dendam yang besar kepada kedua jenazah ini. Setelah itu kita minta kepada dia agar dia bisa memaafkan kedua almarhum ini. Baiklah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepada seluruh warga di sini, apakah masih menyimpan rasa dendam ataupun sakit hati kepada kedua almarhum ini? Kalau ada, tolong dimaafkan. Saya, Pak. Sekarang jelaskan ke kita dari mana uang sebanyak itu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah naruh uang ini di tas saya.
Saya nggak pernah korupsi uang masjid. Saya puluhan tahun jadi pengurus. Saya nggak pernah korupsi. Saya... Pak Haji, Saya sakit hati sama mereka. Saya benci sama mereka. Karena mereka, suami saya Haji Mardani meninggal dunia. Dan saya terus-menerus menyupai mereka. Supaya mereka sulit dikubur. Sampai kapanpun saya nggak akan maafkan mereka. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak Ustadz? Haji Mardaninya tidak memaafkan. Ya sudah, biarkan saja. Mungkin beliau sedang emosi. Biar saya nanti yang akan bicara dengan beliau. Sekarang yang penting bagaimana caranya kita bisa mengangkat kedua jenazah ini ke makam. Sekarang juga. Gini aja Pak Ustadz. Gimana kalau kedua jenazah ini kita tarik pakai tali aja, agar bisa segera dikuburkan? Gimana? Baiklah. Mari. Bang Oglek, Bang Rahmat, tolong cariin tali ya. Ya. Sesungguhnya kafirlah bagi orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, putra Maryam. Sedangkan Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu adalah kafir. Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Tempatnya ialah neraka.